Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program Abum, yaitu Anda bertanya Ustadz menjawab, dan kami memohon maaf sebelumnya beberapa kali kita tidak siaran karena satu dan lain hal, dan alhamdulillah kita juga sangat merindukan program Abum ini, di mana antum sudah melayangkan pertanyaan. Pasti antum insya Allah menunggu-nunggu jawaban dari Al-Ustadz. Dan alhamdulillah pada malam hari ini pemateri kita, pembina kita, guru kita Al-Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basulana LC MPDI sudah hadir, yang akan menemani kita dalam membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah antum layangkan kepada kami. Dan antum yang punya pertanyaan pada malam hari ini insya Allah akan kami bahas atau akan kami jawab bersama pembina kami pekan depan insya Allah, karena pertanyaan sudah masuk, alhamdulillah sudah banyak. Taib, untuk mempersingkat waktu mungkin kita sapa dulu pembina kita, pemateri kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah berapa pekan ini nggak ketemu Ustaz? Hampir setahun ya. Hampir setahun. Iya. 1442 Hijriah, sekarang 1443 Hijriah saja. Dan alhamdulillah hari ini tanggal 2 Muharram Ustaz ya. 2 Muharram 1443 Hijriah, dan jangan lupa nanti tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram kita puasa sunnah Tasu'a dan puasa Asyura. Taib, kita nggak perlu panjang-panjang lagi, kita akan membahas satu pertanyaan dan akan pertanyaan selanjutnya juga insya Allah, biar kita menghemat waktu. Taib Ustadz, pertanyaan pertama ini dari Ummu Nabila. Pertanyaan pertama adalah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ana pernah membaca bahwasanya suami itu menanggung dosa istrinya dan anaknya yang bermaksiat. Terus kalau janda, apakah maksiatnya itu ditanggung oleh ayahnya? Apakah maksiatnya itu ditanggung oleh ayahnya lagi setelah bercerai? Padahal sang janda kan sudah mempunyai kehidupan sendiri-sendiri dengan anaknya. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan atas oleh Ummu Nabila ya. Sebelumnya nama muqaddimah dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ikhwan sekalian ya. Semoga kita hari ini diberikan keberkahan ya, hidup ya, umur, waktu ya, kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari segala macam penyakit yang saat ini ya, la qadarullah ya, hampir mengenai sahabat-sahabat kita, bahkan saudara-saudara kita yang terdekat sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik ya, atas beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami, yaitu Abum ya. Anda bertanya, Ustadz menjawab ya. Mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan antum ini ya memberikan wawasan kepada kita semua ya. Terutama kita pun juga belajar Ustaz. Akhirnya kita murojaah lagi Ustaz. Murojaah ya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Pertanyaan tadi dari Ummu Nabila ini ya berkenaan dengan dosa ya. Dosa itu diberikan kaidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 4 surah dia. Ya, 4 surah. Ya. Ada di surah ya Al-An'am ya. Kemudian Al-Isra, kemudian Fatir, kemudian Az-Zumar. Banyak saja. Ya, ada 4 ayat ya, 4 ayat ya, di 4 surah ini. Yaitu ya kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, itu kaidah ya di dalam agama kita ini. Kemudian karena setiapnya jiwa menanggung amalnya sendiri-sendiri. Ya, kullu nafsin bima kasabat rahina. Ya, Allah sebutkan surah Al-Mudaththir. Setiap jiwa tergadaikan dengan amalnya. Ya. Termasuk maksiat yang dilakukan oleh seseorang, dia sendiri akan menanggungnya, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Nah,
Kemudian ada juga ini yang berkenaan dengan hampir dengan pertanyaan ini, yaitu seseorang mendapatkan cipratan dosa. Cipratan dosa, cipratan dosa itu bagaimana ini? Ya, yaitu ada pengaruhnya lah ini. Pertama, dia menjadi pelopor maksiat misalnya. Ya. Jadi misal ya, dia ini mendirikan ya, tempat-tempat yang berbau kesyirikan misalnya, ya, membuat kuburan-kuburan untuk dihadiri ya, oleh penziarah-penziarah. Ya. Nah, ini jangan sampai antum ikut-ikutan di sini nih. Apalagi bisnis ziarah kubur. Nah, ini namanya antum yang mengajak nih. Antum ikut berdosa mengantarkan hal-hal yang seperti ini. Nah, ini yang sering ya tidak disadari oleh sebagian ya sebagian orang. Ya, tadi yang anak katakan ini menjadi pelopornya, bikin tempat tadi itu makam-makam itu. Kemudian yang kedua ini mengajak orang lain melakukan maksiat ini. Ya, tadi itu mengajak ke kuburan ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Kalau kemudian sekarang ini orang mencari solusi ya, ke makam-makam para wali dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Atau juga membuat ya, markas atau tempat prostitusi misalnya. La qadarullah ya, mudah-mudahan Allah tidak takdirkan kita seperti itu. Atau menjadi juga ya, orang mengajak orang untuk melakukan ya, yaitu bisnis yang tidak jelas. Ya, ini juga kadang-kadang tidak disadari. Ya, ini juga ya, jangan sampai hal-hal yang seperti itu kita lakukan. Kemudian juga ketika membiarkan kemungkaran terjadi di tengah keluarganya, padahal dia mampu mengingatkan. Nah, ini dia yang berkenaan dengan hubungan suami istri dan anaknya. Ya, itu pertanyaan dari Ummu Nabilah tadi. Ya. Nah, pernah membaca bahwasanya suami itu menanggung dosa istrinya dan anaknya yang bermaksiat. Kalau misalnya suaminya cuek, ya, tidak peduli terhadap keluarganya, ini tidak ada rasa cemburu. Itu kata Rasulullah SAW, salah satu la yandurullah azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah tidak mau melihat. Ya, bayangkan Maliki Yaumiddin, dia yang memiliki hari pembalasan. Ya, kita baca surah Al-Fatihah. Nanti kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang tidak ya, dilihat sama sekali oleh Allah SWT, dicueki sama Allah SWT. Apa di antaranya orang tersebut? Al-aq liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya Allah. Ya. Kemudian wal mar'atu mutarajjilah, tomboy, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, ini kan ya. Jadi tomboy ini tidak mau lihat. Yang kemudian yang ketiga wadayus. Ya, dayus ini ialah ya, dalam kamus Al-Misbah dinyatakan apa? Anad dayus war rajul alladzi la ghirata lahu ala ahlihi. Dalam hadis juga disebutkan ini, yaitu makna daripada dayus ini, yaitu seseorang suami ya, atau ayah yang sama sekali ya, cuek atau tidak ada rasa cemburu terhadap keluarganya. Mau istrinya dilihat orang nggak pakai jilbab, mau anaknya diajak pacaran, cuek ya, itu kena juga. Sama sekali dia tidak ada. Ya sudahlah, biarkanlah masa muda biar. Ini dayus ini mas kalian. Ini seperti ini baru dia kena. Ya, baru yang ditanyakan seperti ya Ummu Nabilah ini. Ya, kalau misalnya ya dia cuek, sama sekali tidak ada rasa kecemburuan terhadap keluarganya, ya biarkan seperti ini, ya maka ya, ayah atau suami seperti ini dia menanggung dosa daripada ini. Ya, semua yang dilakukan mestinya dia, karena dia yang berkuasa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam tastati
fa bilisani, fa in lam tastati fa biqalbi. Ya, dan yang kalau seandainya engkau melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Kalau tidak bisa, kemudian dengan lisanmu. Kalau tidak bisa lagi, dengan hatimu. Artinya doakan sudah. Dan ini yang selemah-lemahnya iman. Maka ya, iman sekalian, dan Ummu Nabilah yang bertanya, suami yang seperti ini barulah yang cuek seperti ini, tidak melihat ya, kemungkaran atau membiarkan kemungkaran yang ada pada keluarganya. Inilah yang kemudian masuk dalam kategori ya, suami yang menanggung dosa daripada keluarganya. Ya, makanya lah ini. Tapi kalau seandainya istri yang fasik, anaknya memang tidak bisa dikasih tahu. Ini dikasahkan juga oleh Allah, diabadikan seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Dalam surah At-Tahrim Allah mengatakan seperti itu. Ya, suaminya seorang nabi, ya seorang rasul. Namun istrinya justru ya, pelaku kemaksiatan. Ini tidak termasuk Ustaz. Tidak termasuk di dalamnya. Ya, ayah atau ya suaminya telah memberikan nasihat, memberikan peringatan. Tapi kemudian barangkali ya, ayahnya ini lemah, artinya dia orang tidak punya, kemudian masuk dari keluarga yang mampu, sehingga kemudian istrinya mententeng, ya ngelawan kepada ya ayahnya, ya atau suaminya, ya. Nah ini ya, ini suaminya seperti ini, insya Allah tidak termasuk di dalamnya ini. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, bagaimana kalau seandainya ya sudah bercerai? Maka di sini penting mas kalian, ya, ketika bercerai ini, ya, dia menjadi tanggungan dari ya, kedua belah pihak. Ya, karena mengatakan seperti ini karena ini banyak kasus ini. Ya, kalau misalnya dia punya anak perempuan, ya lebih baik dia dipegang oleh ayahnya, ya, diurus oleh ayahnya. Ya, jangan sampai ibunya kemudian nanggung anaknya perempuan ini. Kenapa Ustaz? Ya, masalahnya sering terjadi, ya, yaitu ya, ayah sambungnya ini tidak amanah. Ya, ini yang sering terjadi. La qadarullah, ya. Ya, tidak amanah, bahkan kadang-kadang, dan ini sudah banyak kasus ini. Karena yang ditontonnya film-film seperti ituan, ya, film-film bejat yang kemudian ya, terjadilah apa yang terjadi, ya, ya, kemaksiatan ada di rumah sendiri. Kadang-kadang ibu tidak mau mengontrol suaminya, suami ayah sambung daripada anak perempuannya. Maka ibunya harus tegas, dan kalau bisa ya, anak perempuan dibawa oleh ya, ayahnya, dibawa oleh ayahnya atau suaminya, atau neneknya mungkin Ustaz. Atau neneknya. Ya, atau neneknya. Anak laki-laki biar sama ibunya. Ya, anak laki-laki biar sama ibunya. Ya, dia karena untuk menjaga ibunya dari barangkali ya, suami barunya kasar, barangkali anaknya bisa membela. Nah ini, jadi harus diperhatikan hal-hal yang kelihatannya sepele tapi besar ini. Nah ini jangan nyalahkan siapa-siapa. Ya, jangan nyalahkan siapa-siapa, salahkan. Ya. Nah, makanya ketika padahal sang janda kan sudah mempunyai kehidupan sendiri, betul, ya, tapi dia harus tahu di sini, ya, harus tahu bagaimana cara membagi anak ini, ya. Dan di kita ini belum ada biro cerai nih. Ya. Biro jodoh baru mau akan bikin Ustaz. Biro jodoh insya Allah kan ada ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan doakan aja insya Allah biro jodoh tapi segera. Anda pernah berkunjung dengan beberapa ustadz ya dari Poldapi ya, tahun 2015 ya, itu ke Jeddah, itu ada biro cerai di Jeddah. Biro cerai Ustaz. Biro cerai di Jeddah, Masya Allah, dalam waktu 3 tahun kasus perceraian di Jeddah itu dari 2.500 ya kasus itu bisa di bawah 100. Ini karena apa? Karena memang dibimbing oleh para ulama yang berkompeten, ya, kemudian ya bagaimana cara mengatur ya
ya supaya bisa rujuk dan sebagainya, itu yang paling penting. Ya, mudah-mudahan nanti kita ya siapkan hal yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan kedua Ustadz, ini dari Hilmi. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara sholat pengantin yang seharian sudah di make up dari pagi sampai malam? Dan apakah khitbah atau lamaran juga boleh dipublikasikan seperti acara pernikahan? Barakallahu fiik. Hilmi ini, Masya Allah, ini pertanyaan-pertanyaan yang terjadi beberapa hari ini ya kita nih, Masya Allah. Ya, yaitu cara sholat pengantin yang seharian sudah di make up ya dari pagi sampai malam misalnya. Maka yang paling utama adalah jaga wudhu. Ya, jaga wudhu. Ya, nanti misalnya sedang mau di make up untuk acara ya, nanti misalnya malamnya misalnya, maka berwudhulah sebelum di make up, ya kan? Karena tidak ada alasan untuk ini. Kadang-kadang pertanyaan ini mengarah kepada ya sholat jamak biasanya, ya karena barangkali acaranya itu maghrib dan isya, boleh tidak dijamak? Enggak boleh dijamak. Enggak boleh dijamak. Ya karena tidak ada udzur syar'i, tidak ada. Dia tidak safar, ya, tidak juga dalam waktu darurat, tidak. Ya, jadi ya berwudhu dulu sebelum berhias, kemudian sholat maghrib, kemudian barangkali ditunda isyaknya. Ya kan? Kalau dia bisa menahan sampai waktu isya, lebih bagus. Ya. Begitu juga kalau acara di sore hari, barangkali riasnya dari ya, dari duhur sampai ke asar, nggak bisa dia di jamak ini. Dan sebaiknya memang berwudhu dulu. Berwudhu dulu, kemudian. Cuma kendalanya ketika misalnya pengen pipis itu. Nah, itu jadi masalah. Makanya upayakan sholatnya tepat waktu. Misalnya tepat waktu, jangan sampai tertunda. Karena hampir semua ulama tidak membenarkan. Ya, entah itu dari kalangan ulama Hanafiyah, kemudian ulama ya Malikiyah, ya Syafi'iyah maupun Hanabilah. Nggak ada saja. Nggak ada alasan ini kecuali memang jaga wudhu. Itu aja ini ya, jaga wudhu ini. Walaupun ada beberapa pendapat ya yang membolehkan karena darurat, namun tetap sebisa mungkin untuk menjaga wudhu. Sebisa mungkin menjaga wudhu. Ya. Jadi ada memang hadis riwayatnya Ibnu Abbas ya, cuma diperselisihkan juga ya kesahihannya. Kemudian juga yaitu menjamak tanpa udzur. Tapi diperselisihkan ya. Diperselisihkan juga ini. Ya, kecuali ada beberapa profesi yang memang mengharuskan untuk menjamak. Misalnya, Anda sering tanya sama dokter yang sedang operasi atau perawat yang sedang operasi ya. Ini operasi ini kadang-kadang berjam-jam ya Mas. Ya. Kebetulan ada keluarga kami yang memang profesi adalah perawat dan mendampingi dokter. Berjam-jam berdiri dari duhur sampai asar. Ya. Tidak ada waktu ini kecuali dia berjamaah. Ini kalau dilepas ini meninggal ini. Pasien itu bisa meninggal. Nah, kalau posisinya seperti ini baru dia boleh menjamaah. Karena ini menyangkut nyawa orang. Urgent. Nah, itu baru dia ini ya. Tapi kalau selain itu hanya berias, tidak ada sama sekali. Wallahu a'lam. Tapi ini banyak dilalaikan sama orang-orang saja. Banyak kali dilalaikan, digampangkan. Jadi makanya ya nanti ya para calon barangkali yang mau menikah, perhatikan ini semua. Atau keluarga ya calon mempelai wanita terutama, perhatikan waktu-waktu sholatnya. Maka jangan dilalaikan hal yang seperti ini. Kalau bisa di luar, apalagi zamannya PPKM ini, pandemi ini, di luar sholat bisa di pagi hari, sehingga tidak terbentur dengan waktu sholat. Ya, waktu sholat. Nah itu ya Mas kalian. Kemudian khitbah atau lamaran ya,
apakah boleh dipublikasikan? Ya. Memang ada beberapa pendapat ini, yaitu ya, karena ini diambil dari hadis dhaif pertama kali ini, ya, dalam riwayat ya Ad-Dailami, ya, dalam Musnad Al-Firdaus, ya, ada lafaz ya, apa namanya, umumkan pernikahan dan rahasiakan lamaran. Umumkan pernikahan, rahasiakan lamaran. Tapi hadis dhaif. Ya, tapi hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif, ya. Dan ini masuk dalam silsilah dhaifah, ya. Tapi yang jelas ya a'linun nikah. Yaitu di apa namanya, disuruh publikasikan nikahnya. Nah, tapi walaupun hadisnya lemah, ya, karena ada maslahat di sini, maka para ulama, ya, di antaranya disebutkan dalam ulama Malikiyah ini, ya, mereka mengatakan bahwa wa amal hitbah, ya, adapun hitbah itu, ya, fayundhabu ihfa'uha, maka dianjurkan untuk dirahasiakan. Khitbah itu lamaran tuh dianjurkan untuk dirahasiakan. Kenapa? Ya, karena menghindari adanya orang yang hasad. Ya. Takutnya juga ditikung saja. Bisa ditikung itu di apa namanya? Digagalin. Pengkolan itu. Ditikungan. Ada orang yang barangkali yang hasad, ya, dia bikin isu, ya, yang barangkali isu itu adalah isu lama barangkali, ya, isu yang negatif, kemudian dia sudah bertobat barangkali, Allahu a'lam, akhirnya kemudian digagalkan dengan isu-isu seperti ini. Maka hati-hatilah dengan apa namanya, dengan mengumumkan, ya, khitbah atau lamaran ini. Baiknya diam-diam aja dulu sebelum hari H, ya, hari pernikahannya, karena memang, ya, kemaslahatan itu didahulukan, ya, kemaslahatan didahulukan ini. Nah, jadi ada beberapa juga, ya, dari sabda Rasulullah SAW ini dalam, ya, Al-Awsatnya Imam Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Albani, ya, ista'inu 'alal injahil hawaij bil kitman, ya, gunakan cara rahasia ketika ingin mewujudkan rencana, ya. Kemudian fa inna kulladzi nikmatin, ya, mahsud, ya, karena setiap pemilik nikmat akan ada peluang hasadnya. Jadi orang ini sudah mau senang-senang nanti, ya, dia siarkan di mana-mana, langsung dikirim, wah ini anak tahu dia kecilnya bandel ini, wah langsung calon mertuanya, waduh jangan-jangan nih masih ini, padahal dia sudah hijrah barangkali dia. Tapi memang ada kejadian, Ustaz. Anak-anak tahu ada kejadian memang, Ustaz. Kejadian gara-gara sudah wur-wur sekarang ini ternyata gagal, dibatalin. Batal hal yang seperti ini. Hati-hati ya, Tom. Jadi Hilmi ini jangan-jangan ini Hilmi yang mau lamar dia barangkali. Jangan disiarkan. Rahasia aja. Ya kan gitu. Jadi dirahasiakan saja. Ini nasihatnya para ulama. Walaupun itu hadis itu lemah, ya, lemah. Tapi untuk dalam hal apa ya? Ini kan bukan masalah akidah, bukan. Ini cuma tata krama barangkali. Sebaiknya memang dirahasiakan. Ya, itu ini Mas kalian. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Neneng Kurniati. Bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menyadarkan suami yang bandel yang nggak mau sholat? Barakallahu fiik. Ya, Masya Allah nih istri salihah nih, insya Allah nih, mudah-mudahan ya. Yang bertanya ini. Jadi ya, iwas kalian, ya, dan para istri, ya, para istri ini, ya. Jadi dimanapun kita melihat, ya,
keadaan ya, apa istilahnya, pemimpin rumah tangga, para ayahnya atau suami, ya, atau ya orang tua lah, ya, yang kemudian tidak sama sekali mengenal sholat ini, hati-hati ini, ya. Dan ini ya untuk anti yang bertanya nih, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya memberkahi keluarga anti. Amin. Perlu ya beberapa tipsnya. Pertama, barangkali menasihati dengan cara yang halus, dengan cara yang baik-baik. Ya. Dan biasanya gitu nih, makanya kadang-kadang ya kenapa ya Rasulullah SAW mengatakan ya tungkahul mar'atu li arba'in. Ya, wanita itu dinikahi ya, karena yang 4 itu. Biasanya ya limaliha karena hartanya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali nasabiha karena keturunannya, ya, wali diniha ya, karena agamanya. Kata Rasulullah SAW, fadfar biddatid din taribat yadak. Ya, maka peganglah yang beragama akan selamat, ya, engkau itu akan selamat. Ya, walaupun ini ditujukan kepada suami untuk mencari istri, ya, tapi ini juga berlaku istri mencari suami. Ya, istri mencari suami. Ya. Dan barangkali para istri yang tertipu barangkali ya, ketika penampilan dan sebagainya. Ya, makanya di sinilah pentingnya macomlang ini. Nah, Masya Allah. Penting ini. Ada biro jodoh ini kayaknya harus penting ini. Itu yang kita ini kan macomlang itu. Jadi mas sekalian, ya, yang namanya biro jodoh ini kadang-kadang diperlukan di sini. Jadi untuk kemudian dijadikan ya standar untuk ini ya, standar untuk mengambil kriteria supaya tidak salah pilih. Tapi kalau sudah terjadi, ya anakumullah, ya mudah-mudahan Allah menolong antum semua ini. Maka dengan cara yang halus, nasihati. Kedua, ya, ingatkan suami akan akhirat. Apalagi sekarang musim pandemi, banyak orang meninggal dadakan. Ya, meninggal dadaan sekarang nih. Kita nggak tahu nih. Ya, kita nggak tahu. Semua kita ini OTG, ya, orang tanpa gejala, ya kan. Maka kita berupaya untuk menjaga-jaga ini. Dan ingatkan, jadikan pelajaran. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Jadi beliau ketika diangkat menjadi ya, khalifah, ya, khalifah yang kelima, ya, beliau langsung menyurati semua bawahannya. Dan dari surat itu yang cukup panjang, ya, itu ada kalimat kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Mungkin ya para istri yang punya suami yang belum sholat, nasihati. Ya, ingatkan suami akan akhirat. Ya, apa sih yang kita bawa kalau kita meninggal ini? Enggak ada kecuali amalan. Nasihat ini. Kemudian juga ya perlu ada persiapan ya untuk memberikan nasihat. Misalnya di setting, ya, ada tamu kita barangkali, ada sahabatnya yang memang ahli ibadah misalnya. Nah ini ya para istri yang punya suami ini, dekatkan dia. Ayo, saya kebetulan perlu nih sama istrinya si Fulan nih, mau berkunjung. Dekatkan. Intinya ada pihak ketiga. Ya, ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga nih. Ya. Kemudian juga barangkali ya
juga mengajaknya mengunjungi tempat yang membuatnya harus salat. Ya, membuatnya tempatnya harus salat. Kalau dulu ada umroh ya misalnya. Jadi Masya Allah ini ya, karena ada seorang istri ya, itu juga punya kasus yang sama seperti ini. Ada suaminya mu'alaf tuh. Alhamdulillah sekarang jadi ahli ibadah dia. Sekarang Masya Allah. Yang tadinya entah mas sekali, tapi setelah diajak umroh, dia kenal ini Masya Allah. Ya. Walaupun sekarang dalam keadaan susah, dia ini dulu jaya tuh. Dan padahal sekarang malah justru mendekatkan diri ke masjid. Ya, Anda lihat beberapa mu'alaf ya di Bali ini sekarang ini Masya Allah ahli masjid. Ahli masjid. Kalah sama orang yang lahirnya muslim. Iya, itulah kalah sama orang yang lahirnya muslim. Nah, ini harusnya seperti itulah ditunjuk. Nah, ya, apa namanya? Kemudian juga ya, memberitahu kepada suami berbagai macam manfaat daripada sholat. Misalnya apa? Sholat bisa membuat hati tenang. Ya. Sekarang kan banyak orang yang pusing itu. Pusing dengan keadaan yang tidak jelas ini. Ya, tidak jelas sama sekali. Ya, dan ini sebenarnya kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita tenang insyaallah. Salat berjamaah di masjid. Ini alhamdulillah nih di kami ini di Bali ini sudah biasa kita lihat orang masjid tuh ramai sekarang. Ya, PPKM itu katanya perbanyak yang pergi ke masjid katanya. Luar biasa itu istilah PPKM ini, Masya Allah. Nah kita semakin ya semangat untuk datang ke masjid ini. Kemudian salat mempunyai banyak manfaat untuk ya kesehatan. Ya, antum yang punya barangkali migrain atau apalah ya yang sejenisnya pusing-pusing ya itu coba aja berbanyak ruku dan sujud, insya Allah hilang deh vertigo dan sebagainya itu. Migran vertigo. Iya. Banyak ruku sujud. Iya, ruku dan sujud. Masya Allah. Coba aja, insya Allah. Cuman jangan diniatkan untuk itu saja. Bukan diniatkan untuk Niatkan itu. Ibadah awalnya. Iya kan. Ini kan orang yang malas sholat ini. Nah, ya. Kemudian ini salat juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita semakin yakin ya dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa tipsnya. Kemudian juga bisa diingatkan ya bahwasanya salat itu rukun Islam yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya salah. Awalu ma yuhasabu yaumul qiyamah salah. Itu ya ditanya kali dan salatnya benar insyaallah. Kadang-kadang ada orang yang Masya Allah dermawannya luar biasa tapi nggak salat. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya Ustaz. Nggak ada manfaat. Sebanyak apapun harta yang sedekahkan nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Nah ini. Kemudian juga, nah ini para istri ini. Tentu dengan cara yang lemah lembut. Bahwasanya istri harus mengatakan ini saya nih ingin hidup dunia akhirat. Yang sangat mencintaimu. Saya ingin berkumpul nanti di surga bersama keluarga. Sama antum ini suami yang tercinta. Nah, itu katakan seperti itu. Selama bebek. Iya kan. Ya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Iya kan? Dalam surah Al-Insyiqaq Allah mengatakan itu. Orang yang ya lulus dihisab ya catatan amalnya kemudian ya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kumpul bersama keluarganya. Insyaallah. Kumpul bersama keluarga. Itu orang salat. Lalu juga kalau bisa, ya kalau buku kan agak susah. Sekarang bisa postingan-postingan ceramahnya para ustadz karena banyak ini tentang sholat. Kalimat-kalimat ya yang pendek-pendek untuk memberikan bisa diposting itu. Lalu ajak ke pengajian atau ulama yang diseganinya, perlu itu. Ya. Kemudian ingatkan tentang anak-anak, karena ayah adalah figur. Iya, kita ini nggak akan bisa
membangun rumah tangga pincang nggak bisa. Ya, mau buat anak yang jadi anak yang saleh yang mendoakan dia di kemudian hari, nggak mungkin instan. Itu kerja sama antara suami dan istri. Bukan hanya membuatnya saja yang kerja sama, tapi mendidiknya juga. Ya, jadi itu. Jadi mendidiknya aja kerja sama, nggak bisa. Masalahnya nanti akan jadikan dalil oleh anak kita. Ayah nggak sholat, kok mama rep ini? Kok mama sibuk semua? Ayah nggak sholat, mama mau beli apa? Nah, nggak bisa nih, ya, kan harus diingatkan. Kemudian jangan lupa ya, doa anti ya di hadapan Allah pasti dengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya namanya hidayatut taufik ya, itu hanya hak prerogatif Allah Subhanahu. Allah yang akan memberikan hidayah. Walaupun bagaimana berdoa nanti, tapi antum yang tidak boleh lepas berdoa kepada Allah agar suami diberikan ya, hidayah oleh Allah untuk sholat, untuk beribadah kepadanya. Baik, insyaallah. Barakallahu fiik. Pertanyaannya Ustaz, jika sudah dikasih tahu dan semua usaha itu sudah dimaksimalkan dan suaminya tetap nggak mau sholat, gimana? Ini agak ekstrim nih, ya kan? Kalau misalnya belum punya anak, sebaiknya pisah. Ya, sebaiknya minta pisah. Tapi kalau punya anak, nah ini ada dua pilihan. Anda melihat ini ada mu'allafah ya, seorang ibu mu'allaf ini, masya Allah. Padahal dia dukun ini, dukun Balian ini dia. Dukun di Bali namanya Balian, dukun Balian. Itu ajib, mana? Ya, beliau dapat hidayah, Kemudian, ya, anak-anaknya udah besar nih, dikasih tempo sama suami. Saya kasih tempo setahun. Kalau tidak mau masuk Islam, saya dia Cerai. ya kita terpaksa pisah. Saya berikan tempo setahun. Rupanya suaminya dikiranya istrinya ini menggertak nih. Insya Allah istrinya nih. Ternyata benar-benar dilakukan. Ini jamaah pengajian anaknya, masya Allah. Ya, anak sampai heran dibuatnya nih. Berani sekali dia seperti itu sama suami. Masuk Islam, lakukan sholat, rumah tangga kita bahagia. Tidak masuk Islam, saya menikah. Dan tidak mau masuk Islam suami, ditinggal. Ya. Padahal, masya Allah, istri ini cukup sabar dan luar biasa. Anaknya udah besar-besar, anaknya udah SMA, semua diajak masuk Islam. Masya Allah. Ini kalau seandainya punya keberanian, ya. Kalau enggak ya bersabarlah, kemudian berdoalah. Allah. Pilihannya ada dua saja, bertahan cuman tetap berdakwah, Ya. atau Sabar. pisah. Ya. Karena pembeda antara kafir dan muslim sholat. Ya. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, kata Rasulullah SAW. Perjanjian kita dengan mereka adalah sholat. Kalau seandainya tidak sholat, maka dia kafir. Ya, faman taraka faqad kafar. Siapa yang tidak sholat, maka dia kafir. Nah, qadarullah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz, atas jawabannya, Masya Allah. Dan kita berlanjut ke pertanyaan keempat, ini dari Abu Ja'far di Denpasar. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimanakah pandangan syariah terhadap orang yang menyembelih binatang kurbannya? Ini kayaknya sudah lewat saja. Cuma nggak apa-apa, Ustaz. Sedangkan pekurban tidak melaksanakan sholat id karena keterbatasan pelaksanaan dan alasan lainnya selama PPKM. Barakallahu fiik. Ya, ini Abu Ja'far ya, walaupun itu udah lewat nih pertanyaan ini, tapi tidak apa-apalah. Maaf, Ustaz. Idealnya sih dalam surah Al-Kautsar disebutkan fasholli li rabbika wanhar. Maka salatnya kalian, yaitu salat Idul Adha, kemudian setelah itu menyembelih. Itu idealnya. Namun karena PPKM kemarin ini ya, yaitu sehingga kita terhalang tanggal 20 kemarin ya, tanggal 20 Juli ya. Jadi terhalang dengan pelaksanaan ibadah sholat ini, maka sah insya Allah ini. Ya, apalagi kemudian sebenarnya ya, kalau tidak dibolehkan di lapangan,
boleh di masjid. Kalau tidak dibenarkan di masjid, itu tempatnya terbatas, boleh di rumah. Ya, di rumah kerjakanlah. Ya, ibadah sholat yang hanya setahun 2 kali ya. Kalau ibadah Idul Adha dan Idul Fitri kan cuma 2 kali ini. Ya, maka kerjakanlah. Ya, sebaiknya seperti itu. Tapi karena darurat seperti kemarin, ya, karena di negeri kita ini ya jadi juara 1, ya juara 1, yang kalau enaknya yang negatif, yang juara 1-nya. Enak banget. Ya, akhirnya kemudian ya, PPKM. Ya, maka kita harus taat pada pemerintah dan kita berupaya untuk juga mengurangi kerumunan. Nah, alhamdulillah kemarin kita juga bekerjasama dengan pemerintah, yaitu memecah beberapa jamaah ya, yang rumahnya luas misalnya, bisa dia mengadakan untuk beberapa tetangganya. Beberapa tetangganya bisa numpang di sana, tetap dengan prokes ya. Nah, itu seperti itu. Mungkin ini yang ditanyakan, bagaimana ya dengan kurban ya, insya Allah tetap sah, insya Allah. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Edi Suyatno di Malang. Pertanyaan adalah, ada beberapa teman di medsos yang share video-video lucu ataupun video-video yang isinya menginspirasi, tapi di dalam video ada musiknya. Sedangkan yang kita tahu bahwa musik itu adalah haram. Apakah berdosa karena sengaja share video yang ada musiknya padahal dia tahu musik itu haram? Kadang di bawahnya dikasih caption, abaikan musiknya. Jadi barakallahu fiik ya. Jadi video-video lucu ataupun video-video yang isinya isinya menginspirasi tapi di dalam videonya ada musiknya ini. Nah, memang ikhwas sekalian ya, yang namanya motivasi, memberikan semangat, boleh-boleh aja lah ya. Boleh-boleh aja ya, apalagi kalau ada kebaikan-kebaikan di sana ya, yang kadang-kadang ya ada beberapa ustadz ya, itu ada di latar belakang musiknya ini. Nah, yang perlu diperhatikan nih mas kalian, kalau seandainya antum bisa sedikit teknologinya dihilangkan itu musiknya dihilangkan ya. Yang ana maksud tuh boleh itu kalau ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya sebaiknya jangan. Bukan sebaiknya jangan, diharamkan kita ini, karena kita ini semua ini sekarang itu ya bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kemudian ya ibu sekalian di grup kadang-kadang. Ya. Yang namanya orang muslim yang sejati itu al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Ya. Seorang muslim yang sejati itu muslim yang lainnya itu selamat daripada lisan dan tangannya, dari jemarinya. Ya kan sabda Rasulullah SAW. Hadis ini masyhur. Ya. Yang ana maksud di sini adalah kalau seandainya ada misalnya tips-tips ya menjalankan ya, bagaimana berbisnis ya di waktu pandemi, bagaimana kemudian mencegah COVID ya, tapi ada iringan musik ini. Nah, kalau antum bisa hilangkan ya, dihilangkan lebih ini. Tapi kalau itu antum merasa itu bermanfaat dan itu untuk kebaikan kesehatan bagi saudaranya, ya antum lihat ini. Ada enggak yang lainnya yang lebih yang bisa bisa menghilangkan biasanya backgroundnya itu ya, latarnya apa namanya backsound ya, backsoundnya itu. Nah, sebaiknya jangan di ini ya. Nggak usah kalau ada dipilih yang ini yang tidak ada musiknya, karena kita khawatir ya banyak yang tidak paham, banyak yang tidak paham ya, dianggapnya lucu-lucuan, padahal ini sebenarnya juga kita ini ya, sebaiknya memang harus ya kalau bisa dihapus, lebih baik dihapus.
kalau dirasa bermanfaat untuk motivasi, ya, bahkan kadang-kadang yang ada info yang bermanfaat barangkali, ya, terpaksa kita kirim seperti itu, ya, beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi yang jelas, ya, sekarang banyak pilihan. Antum bisa pilih yang tidak ada musiknya. Ada aplikasi banyak. Ada aplikasi. Ada yang untuk menghilangkan, ada banyak. Sekarang ada banyak lah. Perlulah kita belajar sedikit-sedikit sebenarnya. Ya, untuk itu. TK maksudnya. Ya, ya. Minimal kita inilah hati-hati ya. Semua ditanya. Ya, kadang orang nganggep biasa ngirim. Makanya anak DBP ya nggak komen, diam, cuma memberikan nasihat. Ya, sebaiknya seperti itu. Ada orang, masya Allah, sudah tua masih dekat dengan, sudah tua, kita bilang, nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, sama sekali tidak ada manfaat. Ya, sekarang itu orang berpikir bagaimana, ya, bertahan hidup untuk ibadah, itu, untuk ibadah, untuk cari bekal. Ya, jangan kemudian ditambah dengan maksiat. Nah, qadarullah, kita nggak tahu umur kita panjang atau pendek, kita tahu. Ya, kata Imam Syafi'i ini kalau nggak salah, ya, maka min sahihin mata min ghairil illatin. Berapa banyak orang sehat mati tanpa sebab. Wa kamin sakimin sanhinan minad dahri. Ya, berapa banyak orang yang sakit, yang sudah kelihatan udah mau mati, ya panjang umurnya. Wa kamin fata. Ya, berapa banyak anak muda, ya, asbah wa amsa dhahika, ya, pagi sorenya kerjanya hanya cekakak cekikik gitu. Ya, wa akfanuhu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya sedang dirajut di tempat lain, dia tidak tahu. Nah, ini jadi hati-hati dengan ini. Allahu a'lam. Tapi bisa meredik dari nasihat Imam Syafi'i itu, Masya Allah. Karena kejadian di depan mata sebenarnya itu, Ustaz. Ya, nasihat kayaknya walaupun dulu kan sekarang terbukti, Ustaz, ya. Ya, benar, Masya Allah. Banyak nasihat-nasihat Imam Syafi'i itu, Masya Allah, tentang kematian. Merinding kita dengar. Baik, Ustaz, kita belajar ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-6 ini dari Ella di Surabaya. Bertanya, Ustaz, di kampung saat ini sudah banyak yang terkena virus corona, sehingga untuk tolak bala, masyarakat akan mengadakan doa tolak bala di pertigaan menjelang waktu maghrib, sande olo dengan membawa bubur khas tolak bala, ada taburan kopi di tengah. Wih, enak kalau dimakan, Ustaz. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Barakallahu fiik, ya, saudari apa saudara? Saudari Ella, ya, di Surabaya ini. Yaitu, nah ini kadang-kadang kita nggak sadar nih, ibadah itu syaratnya 2 saja, ya, yaitu tercantum di dalam 2 kalimat syahadat. Ya, 2 kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah, ya, wahdahu la syarikalah, ya, aku bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada sekutu baginya. Kata ulama, ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama apa? Yaitu bebas dari segala bentuk kesyirikan. Ini adalah kalimat tauhid, mengesahkan Allah. Syaratnya harus ikhlas ibadah. Ya, ikhlas itu lawannya syirik. Ya, syaratnya syirik. Kemudian syarat yang kedua yaitu kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya, ya, Nabi Muhammad adalah seorang hamba dan utusannya. Dari kalimat ini ulama mengatakan ibadah itu harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Baik waktunya, caranya, kemudian bacaannya maupun jenisnya. Jumlahnya. Ya, yaitu ya harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, ini namanya sunnah. Ya, sunnah Rasulullah SAW. Lawannya apa? Bid'ah. Namanya bid'ah. Ini 2 ini syaratnya nih. Makanya diletakkan oleh Allah atau oleh Rasulullah SAW dalam rukun Islam itu, ya, kalimat syahadat, ya,
sebagai rukun Islam yang pertama karena merupakan syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah bagi ibadah-ibadah berikutnya. Nah, sekarang masalahnya ya, yaitu bagaimana dengan ibadah-ibadah yang ya, dimodifikasi dengan cara berinovasi. Ya, dimodifikasi namanya ini. Tidak ada ibadah yang bid'ah itu kecuali niru daripada agama lainnya. Pasti niru. Pasti niru. Karena Islam ini ya, tampil beda. Ya kan. Islam itu tampil beda. Selalu dia berbeda dengan yang lainnya. Kalau ibadahnya mereka non-muslim, mesti ada kemiripan-kemiripan di antara mereka. Karena yang disembah adalah tagut. Tagut adalah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, caranya pun ya, mesti Islam itu lebih mudah. Makanya namanya ya, sunnah itu pasti mudah. Yang namanya bid'ah itu pasti bikin susah. Bikin susah. Ya, Tapi kenapa bid'ah banyak itu yang ini saja? Kenapa banyak yang melakukan saja? makanya ngapain simpel ya? sekali sunnah itu. Ya. Dan tidak mesti bikin susah nih. Doa tolak balaknya di pertigaan lagi. Pertigaan. Gimana tuh? Kenapa di simpang 3 gitu loh. Nah, ini kadang-kadang ini coba aja. Mereka mesti itu ya, di pertigaan perempatan tuh ada ininya sesembahannya. Kita ngapain? Ya, kita ya di masjid itu loh. Itu tempat yang bersih, ya khusyuk di malam hari. Ini banyak sekali ini dan mesti yang namanya ibadah ini ya, makanya teman-teman sekalian, la qadarullah ya, kita pernah peristiwa ya gempa di Palu tempo hari. Lombok juga. Ya di Lombok juga. Ya, yang di beberapa daerah ini yang muncul animisme, dinamismenya. Memanggil roh-roh ya yang dianggap keramat, yang dianggap bisa mendatangkan manfaat dan menolak bala. Apa yang terjadi? Murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dilakukan seperti itu. Karena sebenarnya banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan itu bisa kita praktekkan setiap hari. Doa-doa pendek. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sa'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Ya, dari hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya, dari ya berubahnya sehat menjadi sakit, dari ya, bencana yang datang tiba-tiba, dan dari segala murkamu. Ini ya Bapak sekalian, ini banyak sekali ya doa-doa yang diajarkan oleh Allah maupun oleh ya Rasulullah SAW yang bisa kita minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta itu setiap hari ba'da adzan sambil menunggu qomat. Kita minta kepada Allah Subhanahu. Ngapain harus melakukan hal-hal yang tidak diajarkan? Kalau itu ya Allah, seperti ini nih. Ya apalagi bawa bubur, dimakan sendiri aja. Ya kan, dikasih. Barangkali ini keliru ini. Ya. Ini ya namanya ini kalau tuan-tuan kayak gini ini waduh. Ya. Ini tuan suka ngopi ini. Ini keliru kan gitu. Ya. Bawain kopi. Bubur, nah, kopi ini kan keliru. Ya. Nah, ini makanya perlu kita luruskan. Tentunya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan kita luruskannya, yaitu bahwasanya hal-hal yang seperti ini nggak ada.
Nggak ada. Kalaupun sekarang mau melakukan seperti ini, kasih makan. Ya. Dan itu memang dianjurkan. Ya, ngasih makan, ya apalagi ya, yaumin di masqobah wa it'amu yaumin di masqobah. Yaitu memberi makan ketika dalam keadaan kesulitan seperti itu. Ini dianjurkan musimnya corona. Antum ya ngasih makan anak yatim, tetangga yang barangkali terpapar COVID, banyak sekali. Sekarang ada anjuran ya pasang bendera putih, ya, bendera kain putih itu supaya ini orang tidak punya uang sama sekali. Ya kita bantu Bapak ya. Dan alhamdulillah beberapa masjid sekarang maaf ini saya ceritakan, mungkin di Surabaya sudah melakukannya. Di Bali ini sekarang sudah ya alhamdulillah beberapa masjid telah mengadakan ya tim yang mana kalau ada satu keluarga terpapar COVID, langsung dia tetap di rumah, ya semua teman-temannya di masjid, ya terutama dia ahli masjid ya, Masya Allah. ahli masjid dia langsung mengumpulkan uang ya untuk memberi ya makanan setiap harinya. Ini dikirim sayur, dikirim ayam apa semua setiap harinya saweran gitu. Kemudian selama ini, jadi dia nggak gelisah, nggak ini. Itu kalau itu lebih bagus daripada hanya bubur dan kopi. Ya bawakan misalnya beras. Nah, tanya teman tuh butuhnya apa nih? Ayam misalnya, tapi jangan minta yang mahal-mahal nanti. Minta kambing, minta gulai ya. Orang juga jangan pura-pura sakitnya ini. Yang gitu. Nah ini was kalian. Jadi ya penting kita sekarang dalam keadaan pandemi ini saling bahu-membahu lah. Ya barakallahu fiik. Ya. Masya Allah. Mungkin maunya itu ya, mungkin wallahu a'lam. Tapi kalau ini jadikan persembahan, ngapain? Nggak butuh Allah. Iya betul Ustaz ya. Ya, Allah nggak butuh gitu loh. Iya kalau yang ditujukan Allah Ustaz. Kalau bukan yang lain, misalnya penunggu, nah itu kan kesyirikan. Kesyirikan. Iya, kesyirikan. Nggak boleh. Ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Perfect Ustaz jawabannya, dan semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Dan kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ukhti Yantika di Denpasar. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Ustaz dan keluarga Ustaz di mana pun. Amin, amin, amin. Ustaz izin bertanya. Bagaimana cara paling ampuh melawan futur, dan bagaimana menanamkan cinta kepada Allah hingga ibadah kita jadikan prioritas? Karena selepas Ramadan, terasa sekali diri ini berat untuk bersegera atau bersemangat dalam ibadah, khususnya ibadah-ibadah sunnah seperti sholat rawatib, duha, dan lain-lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik ya, saudari Yantika, Yantika ini. Jadi futur itu artinya rasa malas ya, dan lemah setelah ya, sebelumnya ya ada masa rajin dan semangat ya. Jadi itu futur seperti itu. Ya, dalam kamus Lisanul Arab ya, futur itu didefinisikan sakatun ya ba'da hiddah ya walana ba'da syiddah yani. Diam setelah intensitas tinggi ya, kemudian malas setelah melakukan lemah setelah melakukan ya dengan usaha yang keras ya, itu namanya futur ya, istilahnya futur ya. Yaitu lemah semangat lah, kehilangan ya gairah ya, mager ya, malas gerak ya kan. Ya ini teman-teman sekalian, ini biasa memang ya di kalangan kita ada saja seperti itu ya, rasa futur seperti itu ya. Memang Anda sering menasihati dengan istilah namsa. Namsa itu pertama harus dipaksa ya. Ini futur ini harus dipaksa ya, karena kita punya qarin ya. Qarin kita ini kadang-kadang dia ngikuti ya ini ya kita ini ya, terutama orang-orang ya pembesar ini, artinya yang besar badannya. Nah, kalau pengurus ya mungkin lebih inilah, yang kurus badannya, petinggi apalagi ya, kalau yang pendekar ini ya memang kadang-kadang tidak suka nih ya kan itu. Tapi ini yang pembesar ini ya, yang obesitas, yang la qadarullah, yang mudah-mudahan bisa ngurus ini.
Jadi kadang-kadang ya gitu, malas ini, maka kita harus dipaksa. Lalu kita merasa terpaksa. Antum sekarang pasti punya gadget. Di gadget ada alarm. Pasti itu. Ini alarm itu. Antum buat 2 sampai 3 kali berdering. Ya, artinya jamnya yang berbeda tapi ini. Biasanya tangan kita matikan. Ya. Nah, ini sering kita lalai ya dalam hal ini. Nah, maka kita dipaksa. Akhirnya kita merasa terpaksa. Ya. Kemudian lama-lama akhirnya insya Allah bisa. Kemudian akhirnya jadi terbiasa, ya. Lalu luar biasa, ya. Kemudian merasa berdosa, ya. Ya, namsa itu. Ya, dipaksa, terpaksa, bisa, ya, terbiasa, luar biasa, dan kemudian merasa berdosa. Nah, maka ketika kita diberikan waktu-waktu ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi fullkan, jadi polkan, ya, betul-betul gas, waktu Ramadan misalnya, harus buat agenda kan gitu. Ini sebentar lagi mau bulan-bulan haram sekarang Muharram ini. Ini masih bulan-bulan haram ini. Antum usahakan setiap hari punya agenda ibadah kepada Allah Subhanahu. Itu cara yang paling ampuh. Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, yaitu memberikan kiat juga. Yaitu bagaimana caranya? Ikhlaskan niat untuk Allah Azza wa Jalla, ya, dalam menuntut ilmu. Ya, karena kita kalau tidak ada bekal ilmu, nggak akan ada pendorong. Kata Syekh Saleh Fauzan, ya, hafizallahu ta'ala, ini ulama sepuh sekarang di Saudi ini. Cukup umur sudah di atas 80-an mungkin umur beliau ini. Karena pernah jadi penterjemahnya beliau ini, Masya Allah. Beliau ini Masya Allah, orangnya memang tawadhu sekali orangnya. Ya, beliau mengatakan dalam satu kitabnya, beliau mengatakan keyakinan yang benar itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Akidah sahihah hiya ad-dafi al-qawi ila ala amalin nafi. Jadi keyakinan yang benar ini tentu didapat dari belajar, taklim, bermajlis, ya, kepada guru. Ya, guru antum yang antum yakini siapalah, si A, si B, apa semua. Antum duduk di situ. Jangan dengarkan YouTube saja, karena tidak cukup YouTube itu. Ya, YouTube itu antum bosan, antum tinggalkan. Ya kan. Tapi kalau duduk di majelis, ini yang benar-benar seperti orang di charger. Di charger semangat kita. Duduklah. Ya, kita pun kadang-kadang harus bermajelis dengan orang yang mungkin di bawah kita ilmunya kadang-kadang. Ya, itu minimal ngambil manfaat apa dia ini. Ada ustadz mungkin di bawahnya kita, mungkin belajar, tidak ada usah malu. Ya, Rasulullah SAW terkadang panggil, ya, para sahabat, ya, yang bisa membangkitkan seperti Hansa misalnya, ya, untuk membacakan syair ar-ritha-nya. Syair ar-ritha ini apa ya? Ar-ritha ini kesedihan yang membangkitkan semangat. Itu Hansa. Itu terkenal itu dalam ilmu, ya, adab itu atau balaghah itu. Jadi bagaimana ini? Jadi itu dijadikan motivator. Nah, seperti itu. Rasulullah SAW sering mengambil Abdullah ibnu Maktum, ya, untuk ngaji, ya, Ibnu Mas'ud misalnya guru ngaji, atau dengarkan Abu Musa al-Ash'ari, ya, yang suaranya bagus, atau Ubay bin Ka'ab. Dia lama ajma'in. Bayangkan, padahal Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Tapi kadang-kadang Rasulullah SAW memanggil mereka untuk mengaji itu, gimana bacaannya, suaranya yang kemudian menggugah. Nah, itu kadang-kadang seperti itu, ya teman-teman. Kemudian selalu bersama teman-teman yang semangat dalam menuntut ilmu. Karena kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili. Ya,
Falyanzur man yukhalil, seseorang itu agamanya menurut temannya. Ya, atau istilahnya as-sahib sahib. Sahib itu, teman itu bisa menarik itu. Ya. Kalau misalnya kita kumpul dengan yang baik-baik, yang punya semangat untuk taklim, insya Allah kita akan ketarik sama dia. Tapi kalau misalnya kita ini terus menyendiri, ya, nggak mau berteman, nggak mau bergaul, tidak mau mendatangkan ini, ya, atau bahkan ya susah sekali berteman dengan teman-teman yang jalan agamanya itu baik itu, maka kita tidak akan pernah berubah dari diri kita. Maka kita berupaya untuk datang duduk bersama mereka, semangat kita jadi. Itu ini. Kemudian yang ketiga, bersabar, yaitu ketika jiwa mengajak untuk berpaling dari ilmu. Ya, kita harus istiqomah datang. Karena kadang-kadang memang ya ustadznya kadang-kadang kok ngulangi yang itu lagi itu. Karena barangkali ustadznya melihat ya bukan hanya kita, ya ada beberapa ikhwah yang baru yang perlu dia dibimbing. Antum sabar, ya bayangkan ya para ulama ya sekelas Syekh bin Baz rahimahullah, ya sekelas Syekh bin Baz itu mengulang usul salah satu bolak-balik sampai menjelang ajalnya beliau mana usul salah satu. Usul salah satu bolak-balik diulang-ulang. Ya, artinya apa? Karena ada, masya Allah, ada motivasi. Dan setiap perulangan itu kadang-kadang menambah ya semangat untuk kita ya memahami ya dan menjadi charger yang kuat ya untuk kita beramal. Wallahu a'lam. Baik, masya Allah. Karena banyak sekarang ini banyak orang futur, yang ngaji sebelumnya semangat, sekarang ini futur. Iya, itulah yang harus ada yang ini. Istilahnya memang harus ada ketua kelasnya. Jadi karena setiap beberapa pengajian itu karena buat ketua kelasnya. Tolong dipanggil nih, kenapa kok nggak hadir? Harus tarik nih. Kenapa kok nggak hadir? Harus ada yang hadir, ada yang panggil. Kenapa nggak hadir? Oh, ajak. Jadi memang harus saling mengingatkan. Ini tawasau bil haq, tawasau bis sabr, yaitu saling mengingatkan satu sama lain ya, dan saling juga sabar ketika memberikan nasihat. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Ibnu Sodikin di Surabaya Timur. Ustaz Afan Ana mau bertanya, bagaimana hukumnya jika pernah melakukan pembunuhan sesama muslim? Apakah dosa-dosa bisa diampuni? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiika barakallah. Ya. Ibnu Sadikin ya, pertanyaan ini masya Allah ini penting sekali. Karena memang nih hukum pembunuhan jangan dianggap remeh. Ya, jangan dianggap ya gampangan, hati-hati menghilangkan nyawa. Ya, karena di antara hikmah syar'iyah itu, di antaranya ada 5 itu. Ya. Ana singkat jadi ajak harta. Ya. Ajak harta. Yaitu agama pertama. Menjaga agama. Ya, hibduddin. Ya. Kemudian J-nya menjaga jiwa. Ya, hibdun nafs. Ya. Kemudian yang ketiga A-nya itu menjaga akal, ya kan, menjaga akal, ya, yaitu hifdzul akal. Kemudian K-nya itu ya, yaitu keturunan, hifdzun nasl, dan hartanya hifdzul mal, menjaga harta. Itu dibentuknya aturan syariat agama itu seperti itu. Ya, itu diantaranya adalah hifdzun nafs. Maka agama ini ya mengajarkan bagaimana menjaga jiwa. Apalagi urusan pembunuhan. Urusan pembunuhan ini banyak kali ancamannya. Dalam satu ayat ya Allah menyebutkan di surah An-Nisa ayat 93 ini. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang membunuh seorang mukmin yang dengan sengaja ya fajazauhu, maka balasannya itu ada 4 disebutkan. Jahannam ya
khalidan fiha. Ya. Pertama adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Kemudian wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dirinya, ini yang kedua. Wa la'anahu, yang ketiga Allah melaknatnya. Kemudian wa adalahu adzaban azima, dan Allah menyediakan baginya siksa yang sangat besar. Ini 4 ancaman dalam satu ayat, belum lagi yang lain-lainnya. Ya, belum lagi lain-lainnya. Ya, itu banyak sekali ya. Karena beberapa anak kumpulkan ini banyak sekali ya. 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 Nah ini was sekalian rahimakumullah. Ya, hati-hati terhadap perbuatan dosa ini. Ya, perbuatan dosa besar yaitu membunuh ini, hati-hati betul. Ya. Yaitu ya, di antaranya la yazal mu'min mu'anniqan salihan ma lam yusab daman haraman. Fa idza asaba daman haraman ballah. Seorang mukmin akan selalu dalam kondisi mudah melakukan ketaatan, ya, jadi orang yang baik selama tidak menumpahkan darah yang terlarang. Jika ia menumpahkan darah yang terlarang, maka terputus kesempatan, ya, mudah melakukan kebaikan. Ya. Kemudian ya, nanti juga ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'ul qatil, ya, wal maqtul yaumal qiyamah muta'alliqan bi ra'si sahibi. Nanti yang membunuh, yang terbunuh ini akan membawa leher. Bawa pengalian lehernya itu yang membunuh dia. Ya, kemudian apa? Berarti yaji'u muta'alliqan bil qatil, ya. Tashhabu, ini dalam satu riwayat ya, riwayat yang lain ya. Tashhabu audajuhu daman yaqul rabbi sal hadza lima qatalani. Kemudian dia bawa nih bersimbah darah ini yang membunuh ini. Ya, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, tanyakan sama orang yang membunuh saya ini, kenapa dia bunuh saya? Nah, seperti itu ancamannya, ya sekalian. Hati-hati dengan membunuh ini, ya. Banyak sekali ancaman bagi yang membunuh ini. Kemudian bagaimana hukumnya ini? Tanya nih hukumnya ini. Ya, ulama berbeda pendapat, tapi punya kesepakatan. Ya. Di antaranya adalah Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Abu Hurairah, Abu Salamah bin Abdurrahman, Qatadah, ya, radhiyallahu anhu ajma'in, Ad-Dhahhak, Imam Hasan Al-Basri, ya, rahimahumullah, ya. Beliau mengatakan apa hukumnya? Tidak ada kesempatan taubat untuk seorang pembunuh. Tidak kesempatan. Hati-hati ini. Ya. Jadi ya, saking beratnya nih. Karena dia kalau membunuh dengan sengaja, hati-hati ini. Jangan menggampangkan menumpahkan darah. Hati-hati was sekalian. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya apa? Tahan emosi. Ya, tahan emosi. Jadi, Masya Allah, ya, ada satu gambaran. Ini gambaran sederhana nih. Ini kemarin dapat postingan. Ada 2 botol yang minuman ringan yang bersoda itu dikocok gitu. Dikocok, anak pikir ngapain nih orang ini? Ini dikocok. Kayak kerjaan. Ya, Masya Allah dia dikocok. Ternyata begitu dikocok, satu dibuka, langsung meluap, dia habis dia. Tinggal separuh ini. Yang satu dibiarkan ditutup. Kemudian ditanya sama dia, ngapain ditutup ini? Nah, ini gambaran. Katanya, lihat, ya, ini botol. Kenapa dia ini yang satunya udah habis nih? Karena antum belum buka katanya. Karena antum belum buka katanya. Nah, ini gambaran kalau orang marah itu. Yang marah tuh sebaiknya apa? Nggak usah ngomong. Diem saja. Kalau ngomong, ya, dia emosi, ya, emosi, maka dia akan habis sendiri. Padahal emosi saat itu saja. Benar. Ya kan? Kalau dia diam, dia bisa perbaiki. Ngapain ditanya seperti ini? Gitu aja kan bisa. Lebih baik makanya diam. Makanya kata Rasulullah SAW kan sebenarnya apa? Ketika marah itu, orang misalnya dalam saat berdiri, dianjurkan untuk duduk. Orang yang marahnya duduk, dianjurkan untuk berbaring, tidur. Jangan marah. Ya. Nah ini yang bahaya nih. Kadang-kadang itu ketika emosi memuncak,
susah untuk dikendalikan, la qadarullah, kemudian apalagi kemudian memberikan senjata. Ini sering orang gampang-gampangan. Ini tidak boleh. Ya, menginikan senjata kepada saudaranya yang muslim, apalagi keluarga, yang nggak boleh. Hati-hati. Dan juga hati-hati sekali sekalian. Nih, kita jadi penengah nih. Karena anak punya sahib sekarang di penjara. Ya karena tertuduh dia membantu saudaranya untuk membunuh ya ini ya. Padahal dia berupaya untuk merelai. Nah ini juga hati-hati mas kalian. Maka antum dari jauh saja. Ya kalau antum bisa cegah dengan bagus ini ya, tahan ya pakai senjata. Ya tapi bahaya juga itu. Nah itu yang kita kadang-kadang khawatir nih. Maka ini yang hati-hati. Lalu menurut mayoritas ulama, selain yang mereka tadi itu, pembunuh masih punya kesempatan untuk bertaubat, ya masih punya. Dan inilah yang kemudian ya perbedaan pendapat di kalangan. Namun apa ketemu titik sepakatnya apa? Jadi bagi keluarga yang terbunuh, keluarga yang terbunuh ini, dia boleh ada 3 opsi. Boleh dia menuntut hukum qisas. Ya kalau negara kita negara yang berhukum Islam, dia boleh menuntut qisas. Boleh kedua dimaafkan, ini yang terbaik, memaafkannya. Boleh yang ketiga, banyak ya kasus-kasus di barat sana, yaitu sangat mulia sekali ya kaum muslimin itu memaafkan dari sang pembunuhnya. Dilihat dia, ini maafkan saya sudah, maafkan. Masya Allah, sehingga kemudian yang dimaafkan ini akhirnya menyesal lalu masuk Islam. Masya Allah, banyak sekali. Kemudian yang ketiga yaitu boleh dia menuntut ya diat atau denda 100 ekor unta. Kalau dirupiahkan mungkin kurang lebih 4 miliar. Banyak juga Ustaz. Ya, karena dia hitungannya seperti itu dia. Ada unta umur berapa itu. Ya kalau dikalkulasi ya 4 eman lah untuk ini. Nah ini apa tentang ini. Dan kemudian yang tidak lain adalah pilihan yang berikutnya adalah bertaubat ya. Bertaubat ini was sekalian itu ada beberapa syaratnya. Berhenti dari perbuatan tersebut itu yang pertama. Ya barangkali profesinya ya pembunuh misalnya. Ya dan ini hati-hati mas sekalian. Seperti orang yang kerjanya yang kayak penagih hutang, debt collector, hati-hati itu. Hati-hati antum. Ya, bahaya yang seperti ini. Kalau anak sih anjurkan berapa nasihat. Nah, udah jangan jadi depper, cari pekerjaan lain. Banyak musuhnya nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua yaitu menyesali perbuatannya. Ya. Kemudian yang ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian yang keempat yang mengembalikan hak-hak orang yang didoliminya. Bagaimana sekarang kalau misalnya keluarga yang terbunuh, antum ya apalagi kalau misalnya itu tulang punggung keluarganya, ya antum harus berupaya membayar diat denda itu, ya bayar diat. Kemudian yang kelima yaitu ya innallaha yaqbalu taubat ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat ya seseorang selama yang belum nazak. Kalau sudah nazak tidak ada gunanya. Jadi ya barakallahu fiik terhadap yang penanya, barangkali dia menanyakan untuk temannya, yaitu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyesali perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan kalau bisa dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagus sekali Ustaz. Masya Allah. Ustaz ini ada pertanyaan banyak sekali Ustaz. Cuman kita tambah 2 atau 3 pertanyaan aja Ustaz. Ya boleh. Untuk yang bertanya, mungkin pertanyaan yang masuk pada malam hari ini, insya Allah akan kami bacakan pekan depan. Insya Allah mudah-mudahan Allah masih memberi kita umur yang panjang. Baik, pertanyaan tambahan Ustaz dari Mamuju Mengaji Ustaz. Masya Allah. Mamuju ini, Masya Allah. Ustaz, mohon nasihat kepada kami penuntut ilmu dalam bermuamalah dengan masyarakat awam. Kata Rasulullah SAW, anzilu manazilahum, ya, di dalam Al-Quran, hudil afwa
ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa, yaitu maafkanlah, ya kan. Masya Allah, ini nasihatnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya. Hudil afwa wa'mur bil urfi, ya, wa'arid anil jahilin, ya. Apa kata beliau nih, nasihatnya nih, Masya Allah, berikan kata maaf, ya, hudil afwa, kemudian, ya, ajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, wa'arid anil jahilin, ya, dan tinggalkan orang yang jahil. Apa yang dimaksud dengan kita berhubungan dengan orang awam nih, ceritanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW tadi, ya, wa anjilin nas manazilahum, artinya turunlah kalian kepada manusia sesuai dengan tingkat, ya, taraf berpikirnya. Ya, taraf berpikirnya. Kalau di sini, ya apa namanya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, rahimahullah taala, beliau mengatakan yang dikatakan, ya, hudil afwas ini, ya, semua, ya, yang berhubungan, ya, dengan, ya, apa namanya, perbuatan di masyarakat tersebut, ya, hendaknya berusaha untuk, ya, memberikan kata maaf, ya, kemudian memahami, ya, apa yang mereka lakukan tersebut karena ketidaktahuannya, kemudian juga mengajak atau menganjurkan, ya, yang mereka mampu, jangan membebani, ya, dengan hal-hal yang mereka tidak mampu, ya. Artinya apa? Disuruh kita yassiru wala tu'assiru wala tunafiru, bikin mudah untuk awal-awal. Jangan engkau persulit, ya, dan jangan engkau membuat lari, ya, dari agama. Ada masyarakat awam baru belajar sholat, jangan dimarah-marahin. Dia bilang, ya Allah, anak padahal mau kembali ke masjid, kok di masjid ketemu orang kayak gini beringasnya, kan gitu. Biarkan dulu dia, Masya Allah, pelan-pelan disambut, ya. Nah, karena memang enggak semua orang itu sama, ya Mas kalian. Enggak semua orang sama. Lihat bagaimana maha guru, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ada orang Badui, Rasulullah SAW lagi taklim, dia kencing di pojok masjid. Bayangkan, ya, semua sahabat melihat tuh geremnya luar biasa itu. Ini orang nggak ngerti masjid, kencing di masjid. Tapi kata Rasulullah, riskum, katanya, ya itu tenang, kata Rasulullah. Biarkan dia, ya. biarkan dia ini, selesaikan dia sholat, selesaikan buang hajatnya dia. Habis selesai dia buang hajat, ya, kencing di masjid ini, kata Rasulullah SAW, dia perintah ambilkan ember, itu siram, ya, satu ember air disiram. Kemudian dia masuk, ya. Kemudian diberitahu sama Rasulullah SAW, ini masjid, tempatnya suci, ya, tidak boleh kena najis. Tuh, Masya Allah, dinasihati dengan baik sama Rasulullah SAW. Akhirnya apa sih Badui ini bilang apa? Ya Allah, katanya, rahmati aku dan, ya, Rasulullah SAW, jangan rahmati yang lain. Katanya. Ya, nah, itu lihat nih. Ini Masya Allah, keluguan ini dijadikan pelajaran oleh kita semua nih, para ulama, kasih pelajaran. Artinya nggak semua orang tuh sama, ya sekali. Orang yang baru belajar, baru dia hijrah, maka disambut dia, ya, sambut pelan-pelan, kasih tahu, ya, bertahap, ya, bertahap. Kita lihat di mana dia belajar, latar belakangnya apa, pelan-pelan kita kasih tahu, baru kita kemudian kita masuk, ya, tanpa kita, ya, menggurui lah itu. Ya. Dan sering bawa hadiah saja, ya, kasih hadiah, kasih senang. Jadi insya Allah seperti itu, pelan-pelan insya Allah.
Karena kita, maaf ini ya, Mas sekalian, mungkin para ustadz barangkali, dakwah itu tidak mesti harus di atas podium ya, atau di pengajian formal, enggak. Dakwah itu kadang-kadang yang lebih mengenal bil hal, bil muamalah ya, yaitu dengan keadaan, dengan muamalah yang baik ya, sehingga kemudian masyarakat bisa menerima kita pelan-pelan dengan sikap yang baik. Tapi kalau kita sikap kita kaku, buang muka, kemudian ya istilahnya meremehkan orang gitu, orang tidak akan mau dekat sama kita. Ya kapan kita mau merubah dia? Tapi kalau kita seandainya pelan-pelan masuk ya, kita ke mereka, apalagi barangkali terjadi tetangga kita, ada istilah ya, pagar mangkok itu lebih kokoh daripada pagar tembok. Pagar mangkok lebih kokoh. Ya, pagar mangkok lebih kokoh daripada pagar tembok. Artinya apa? Kalau antum kasih mangkok isi misalnya gulai, besok rawon, ya kan gitu. Ini orang baik banget tetangga saya. Antum coba aja, pasti ya itu dia akan jaga rumah antum. Kalau ada apa-apa, tetangga paling utama saja. Paling utama. Karena dia di sebelah kita. Antum lewat pulang dari kerja, antum beli ya, separuh untuk keluarga antum, separuh untuk tetangga. Terus saja. Allah, coba aja. Insya Allah dia akan luluh hatinya sama antum. Tiap hari aja kunjungi bawa. Hatta dia yang paling kaya lah. Antum bawa dia, nggak ada salahnya antum bawa ini. Antum bawa ini, insya Allah. Ya seperti itu ya mas sekalian. Kadang-kadang kita ya kata Rasulullah SAW, tahabu ya, antum saling memberi hadiah dan antum bisa saling mencintai, antum akan didengarkan pelan-pelan dakwah. Barakallahu fiik. Saat ini ada pertanyaan yang berkaitan tentang Muharram Ustaz, tahun baru Hijriah ini. Izin bertanya Ustaz, apakah dalilnya sahih doa bersama menyambut tahun baru Islam? Fadilahnya diampuni dosa-dosa kita yang tahun lalu. Kemarin ada imam sholat, pas sholat asar menyebutkan seperti itu Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik ya. Itu masalah tahun baru Hijri ini, luas sekalian rahimahnya. Tidak ada amalan-amalan khusus. Tidak ada doa akhir tahun, tidak ada juga doa awal tahun. Tidak ada. Ya. Sekali lagi ya, yang namanya doa adalah masuk daripada bagian ibadah. Ibadah itu harus mencocoki daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dulu tidak ada, tidak kenal tahun Hijri, tidak ada. Baru zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baru ada kalender Hijri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun tidak pernah, padahal beliau yang mengawali, ya, mengawali tahun Hijri, tidak pernah ada ibadah-ibadah khusus. Ya, menyambut atau mengakhiri tahun baru itu tidak ada. Ya, tapi kalau doa awal bulan memang ada. Doa awal bulan. Ada di awal bulan. Apalagi kemudian ini termasuk bulan-bulan haram. Tapi kalau niatnya adalah tahun baru atau akhir tahun itu tidak ada. Jadi upayakan ibadah kita ini dibangun di atas dua syarat tadi. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus sesuai dengan ajaran daripada Rasulullah SAW. Baru yakin kita akan diterima. Kenapa kita ya tinggal membelokkan sedikit saja kok? Ada yang sunnah kok kita ngerjakan yang tidak ada. Yang kita khawatir sekali lagi, yang namanya bid'ah itu pasti jeplak daripada ajaran agama lain. Jiplak. Pasti jeplak. Ya. Contoh. Terutama apa sekarang? Nairus misalnya. Perayaan orang Majusi, Majusi ditiru oleh orang Nasrani dengan tahun itu ya, kok ini Majusi itu ya biasa dia pakai mercon kembang api, ya kan, ya orang Nasrani juga ya merayakan tahun baru. Nah orang Islam ya kadang-kadang latah, sebagian umat Islam ini latah ikut-ikutan, nggak boleh. Maka apa? Sebaiknya kita rubah aja niatnya, yaitu kita memperbanyak ibadah di bulan Muharram. Karena memang bulan Muharram ini adalah bulan yang utama juga
dalam ajaran agama kita ini, bulan yang utama. Maka sebaiknya memang itu yang perlu kita kedepankan ketimbang kita lakukan hal-hal yang bid'ah tersebut. Ya, alhamdulillah. Baik. Saat ini ada pertanyaan dari anaknya Mbah Min rahimahullah. Rahimahullah, masya Allah ya. Ya, Ustaz, Bapak Ana sudah daftar haji. Qadarullah sebelum berangkat sudah dipanggil Allah duluan. Bagaimana sikap saya selaku ahli warisnya, Ustaz, ya Allah? Dan apakah perlu dibadalkan haji untuk Bapak Ana? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, ya. Itu badal haji ini biasanya dilakukan oleh orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Ya. Menunaikan. Kalau antum sudah menunaikan ibadah haji, ya, baru boleh membadalkan. Ya, membadalkan. Ya. Tapi kalau tidak, sebaiknya memang ya haji untuk antum, ya, itu ya niat tadi itu, ya kan. Lalu antum cari tambahan, mungkin ada yang sudah pernah haji, untuk berikan untuk badal ayah antum, ya, untuk ayah antum, ya. Karena memang beberapa riwayat tentang badal haji ini yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk ya pelaku badalnya itu orang yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, Nah, jadi ya, kalau bisa ya antum juga cari badal. Mungkin antum punya teman atau keluarga di Mekah atau Madinah sana bisa membadalkan. Itu biaya insya Allah mau ini. Ya, dengan biaya yang mungkin lebih ringan lah daripada haji. Nah, antum haji untuk diri antum sendiri, ya, itu boleh memang. Dan insya Allah Mbah Min ini masya Allah orang yang baik, ya. Yang kenal beliau, masya Allah rajin ibadahnya, rajin memposting ya dakwah, ya. Mudah-mudahan beliau mendapatkan amal dan tempat, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diampuni dosa-dosanya. Dan insya Allah niat beliau pun insya Allah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ya, niat ibadah, insya Allah seperti itu. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir dari Marina Kila. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana sebaiknya cara menyampaikan ke anak usia 9 tahunan bahwa kedua orang tuanya telah bercerai? Barakallahu fiik. Ya, masya Allah nih, kalau ada hukum bertanya tentang cerai ini, ya, memang ya, harus ya, dijelaskan ya kepada putra dan putri ini, ya, karena melihat beberapa keluarga ya, mudah-mudahan Allah menyatukannya, ya. Kalaupun tidak bisa disatukan, ya mudah-mudahan digantikan dengan yang lebih baik dan bisa berjalan dengan ya, normal, ya, keadaan keluarga ini. Karena memang berat ya bagi keluarga yang bercerai, ya, la qadarullah, bagi sebagian pemirsa yang mudah-mudahan Allah tidak takdirkan. Karena memang ya qadarullah ma syaa fa'al. Allah tidak menakdirkan apa yang Allah kehendaki, ya. Maka ketika sudah terjadi, ya, memang cari waktu yang tepat ya untuk menyampaikannya. Tadi Anda sudah singgung sedikit, ya. Nggak sengaja sebenarnya kami waktu itu mau datang ke biro jodoh. Qadarullah ma syaa fa'al ini. Ya. Ini Ustadz ya, yang mengantarkan kami ini, ya, hafizahullah, ya. Ya. Beliau malah keliru itu karena namanya sama di ujungnya, jadi beliau menelponnya kemudian diarahkan ke kantor biro cerai, ya. Tapi justru situ banyak sekali yang dapat pelajaran, ya. Pelajarannya apa ya sekalian, bagaimana menangani ya keluarga yang berpisah ini. Jadi ya ini untuk yang bertanya ini barangkali bercerai, mudah-mudahan bukan beliau yang bercerai, ya. Ya, itu ya di biro jodoh ini
dia ada waktu bagi anak untuk digilir antara ayah dengan ibu, yang ngantarkan kakeknya. Nah, waktu itu persis ada yang datang, jadi anak, apa ini kakek ini bawa cucunya ini. Lalu dijelaskan sama Syekh Abdullah waktu itu, ya Allah Ta'ala ya. Jadi beliau mengatakan ini giliran si ibu nih, karena bapak dan ibunya bercerai, kemudian masing-masing sudah menikah lagi. Untuk digilir seminggu di sini, seminggu di sini, sehingga anak-anaknya tidak kehilangan figur ayah dan figur ibu. Figur ayah dan figur ibu. Ini Masya Allah yang menengahi adalah biro cerai tadi itu. Biro cerai itu menengahi bagaimana caranya supaya membagi waktu. Seperti itu ini ya. Dan tentu tadi menjelaskannya juga harus hati-hati sama anak. Dan Insya Allah anak-anak sudah mengerti dan kalau belum mengerti dipahamkan bahwasanya sekarang sudah pisah keadaannya. Tentu cari momen yang tepat cari momen yang tepat dan kalau ada keluarga yang memang misalnya ada kakeknya, ada neneknya, mungkin harus ini kita untuk sementara ini nggak bisa kumpul gitu loh, dijelaskan. Dan mohon maaf ini sering yang terjadi ini menanamkan dendam kepada ayah atau ibu, ini keliru. Jangan, nggak baik saja. Jangan sampai anak-anak benci kepada ayah dan ibunya. Ini banyak terjadi, Ustaz? Banyak yang terjadi. Ana pernah mendengar dari salah sahabat ana, Allah yarhamu ya. Kisah ini juga ana tanyakan, ternyata sama keluarga yang betul-betul terjadi. Jadi Allah ketika bercerai ayah dan ibunya, rupa-rupanya dari keluarga ibunya ini menanamkan kebencian kepada ayahnya. Padahal ini Masya Allah nih, ayah tidak salah apa-apa, mungkin salah paham dah. Yang anak ini qadarullah masya'afal, sampai pernikahannya tidak diundang ayahnya, tapi ayahnya tetap datang, kan ayahnya diusir di ini. Ketika anak ini mulai karirnya naik, kecelakaan lah. Kecelakaan. Lumpuh, kemudian sampailah pada sakratul maut, nggak bisa meninggal. Lalu dinasihati, dia punya dosa sama ayahnya ketika itu. Punya dosa, kemudian akhirnya ayahnya dirayu-rayu, kemudian akhirnya ayahnya datang, dia nangis, ayahnya melihat anaknya. Nak, kamu tidak salah, yang salah adalah ibumu dan keluargamu. Ayah sudah memaafkan. Baru pelong benar-benar meninggal. Jadi itu jadi pelajaran buat kita semua. Kalau bisa, kalau memang masih ada maaf, masih terbuka hati, bersatulah. Allahu a'lam, rujuklah. Wallahu a'lam. Anak jadi korban saja. Jadi korban. Kita khawatir seperti itu. Kita khawatir seperti itu. Dan kita khawatir masa depannya menjadi anak yang minder karena orang tuanya bercerai dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Sebenarnya banyak sekali ada pertanyaan masuk, cuman kita cukupkan saja karena waktu juga sudah waktu ini malam. Masya Allah. Dan bagi antum yang pertanyaannya belum dijawab pada malam hari ini, insya Allah pekan depan akan kami bahas. Dan makanya bagi antum yang masih punya unek-unek seputar pertanyaan seputar agama, silakan antum kirim DM ke medsos kami atau ke nomor WhatsApp yang sudah kami sebutkan di channel YouTube. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dengar dari pemateri kita, Al-Ustadz Dr. Fauzi Basrona LC MPDI, bisa kita aplikasikan pada dunia nyata. Dan mungkin Ustadz, kalimat terakhir sebagai penutup,
pada pertemuan kali ini. Fadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, sekarang kita masuk bulan yang Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan semua perbuatan dosa, maka hindarilah. Ya, apalagi sekarang musimnya kematian, la qadarullah, ya. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya dalam keadaan ketaatan kepadanya. Ya, maka jagalah, ya. Jagalah hati kita, jagalah amal kita, ya. Kita selalu berdoa, Allahumma ja'al khaira umuri akhiruhu wa khaira amali khawatimuhu wa khaira ayami ya malikaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah umurku yang terakhir itu yang terbaik. Amalanku yang terakhir adalah amalan yang terbaik, dan hari-hariku yang terbaik adalah saat aku bertemu dengan Engkau. Jadi mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buatlah agenda-agenda ibadah yang ya kita upgrade selalu, ya, di tahun yang sekarang ini, yang mudah-mudahan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Demikian barangkali kurang lebih, minta maaf. Subhanallah. Baik, karena sudah ditutup bersama Ustadz, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.